Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungi atau yang lebih kita kenal dengan jamur. Ya, jadi di sini fungi walaupun terlihat memiliki cara tumbuh yang mirip dengan tumbuhan, namun perlu diketahui di sini bahwa uh, jamur itu bukanlah dari kelompok tumbuhan, karena jamur tidak mampu melakukan fotosintesis. Ya. Jamur tidak mampu mengubah bahan-bahan anorganik menjadi organik dengan bantuan dari cahaya, seperti yang dilakukan oleh tumbuhan melalui mekanisme fotosintesis. Ya. Sehingga um, jamur ya memiliki banyak perbedaan dengan tumbuhan. Oke, nah selanjutnya untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita lihat pembahasan tentang jamur. Oke, di sini mungkin sudah terlihat ya bahwa jamur atau fungi ya terdiri dari berbagai macam bentuk, mulai dari yang makroskopis atau jamur yang berukuran makro, dan ada juga jamur yang mikroskopis ya. Nah, jadi ada jamur makroskopis, ada jamur mikroskopis. Oke. Nah, selanjutnya ya kita akan melihat bagaimana karakteristik dari jamur ya. Oke. Nah, yang pertama yang merupakan organisme eukariotik. Ya, arti dari eukariotik ini sebagaimana sudah dijelaskan di pembahasan yang lalu adalah bahwa eukariotik ini adalah organisme yang intinya ya nukleusnya diselubungi oleh membran pembungkus ya sehingga disebut dengan eukariotik ya. Nah, lawan dari eukariotik adalah prokariotik di mana inti tidak dibungkus oleh membran pembungkus sehingga material inti bercampur dengan material sitoplasma ya. Nah, jadi di sini jamur merupakan organisme eukariotik di mana nukleusnya memiliki membran pembungkus. Ya. Nah, merupakan organisme eukariotik yang menghasilkan spora sebagai alat reproduksi. Ya. Lalu dinding selnya tidak mengandung selulosa. Ya, dinding sel dari jamur ya, tidak mengandung karbohidrat berupa selulosa. Ya. Nah, tapi dinding sel dari jamur itu mengandung karbohidrat kompleks dengan bentuk yang lebih kompleks dibanding selulosa yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tumbuhan. Nah, selanjutnya fungi atau jamur tidak memiliki flagel dalam daur hidupnya. Ya, jadi dalam perkembangan hidupnya jamur tidak memiliki flagel. Ya, nah, jadi di sini yang nampak di layar sekarang adalah kelompok-kelompok jamur makroskopis. Ya, ini kelompok-kelompok jamur makroskopis. Ya, oke. Selanjutnya jamur dikelompokkan menjadi beberapa kelas. Ya, diklasifikasikan menjadi beberapa kelas. Yang pertama kelompok Zygomicota. Ya, nah ini kita bisa melihat dia memiliki sporangium, ya, memiliki sporangium, lalu memiliki tangkai dari sporangium ini, itu disebut dengan sporangiofor, lalu memiliki akar semu, disebut juga dengan rhizoid, dan juga memiliki stolon. Ya, jadi proses perkembangan dari tubuh jamur ini berupa stolon. Ya. Nah, selanjutnya sporangium ini dapat menghasilkan banyak spora. Ya. Oke. Nah, jadi ciri-ciri zygomicota dia membentuk zygospora. Nah, ini ciri khasnya, dia membentuk zygospora sehingga disebut dengan zygomicota untuk kelompok-kelompok jamur dari jenis jamur-jamur yang menghasilkan zygospora. Nah, selanjutnya hidup di darat, di tanah, dan pada sisa organisme yang telah mati. Ya. Nah, jadi hidup di darat, di tanah, atau juga hidup
di atas sisa-sisa organisme lain yang telah mati. Ya, jadi kelompok-kelompok jamur ini juga bersifat saprofit, artinya dapat berperan sebagai pengurai organisme lain yang telah mati. Ya. Nah, selanjutnya kelompok-kelompok zigomikota ini juga dapat membentuk mikoriza. Ya, mikoriza ini adalah bentuk simbiosis antara akar tumbuhan dengan jamur untuk tujuan tertentu. Ya. Nah, selanjutnya anggota zigomikota terutama adalah jamur yang hidup sebagai saprofit. Nah, jadi saprofit ini adalah dapat diartikan sebagai kelompok-kelompok organisme pengurai. Ya, jadi jamur juga merupakan salah satu dari kelompok-kelompok organisme pengurai. Artinya dapat menguraikan material organik menjadi anorganik. Nah, terkait dengan mikoriza tadi, ini adalah bentuk simbiosis, ya, bentuk simbiosis antara akar tumbuhan dengan jamur untuk memperoleh air dan bahan-bahan organik. Ya. Oke. Selanjutnya, struktur hidup Rhizopus. Ya. Di sini salah satu contohnya adalah Rhizopus, ya, di mana strukturnya itu ini dapat kita lihat siklus hidupnya, ya, siklus hidup atau struktur hidupnya. Dapat mengalami perkembangbiakan secara aseksual dengan menggunakan spora. Ya, seksual ini disebut juga perkembangbiakan secara vegetatif dengan menggunakan spora. Ya, dapat juga dengan cara seksual, ya, dengan menggunakan sel gamet. Ya, nah, jadi di sini gametangium. Ya, gametangium ini akan bertemu nantinya. Di sini terjadi peleburan atau terjadi fusi. Fusi ini adalah proses penggabungan, ya, penggabungan gamet-gamet, ya, gamet jantan dan gamet betina dari Rhizopus sehingga membentuk zigospora yang matur atau yang masak atau yang matang di dalam zigosporangium. Ya, selanjutnya zigospora ini, ya, tentunya berkromosom diploid, ya, mengalami pemberahan secara meiosis, membentuk akhirnya di sini akan terjadi perkecambahan zigospora. Lalu terbentuklah spora. Ya. Nah, spora ini nantinya juga akan berkembang menjadi bentuk tumbuh yang disebut dengan stolon, yang pada bentuk ini memiliki sporangium dan sporangiospor, ya, sporangiospor. Nah, selanjutnya kalau seandainya sporangiumnya ini pecah, maka akan bertebaranlah spora. Selanjutnya kalau spora berkecambah, maka akan berkembang lagi menjadi tumbuhan jamur atau fungi. Nah, dalam fase generatifnya, di sini terjadi peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Ya. Nah, jadi generasi-generasi yang berkromosom haploid, ya, ini disebut juga dengan generasi reproduksi seksual. Sedangkan yang berkromosom diploid, ya, ini generasi aseksual. Ya, ini untuk Rhizopus. Nah, apa perannya dalam kehidupan? Ya, nah, peran dari jamur dalam kehidupan adalah yang pertama Rhizopus oryzae untuk membuat tempe. Ya, kita tahu bahwa tempe adalah salah satu makanan yang bernilai gizi tinggi tentunya. Ya. Selanjutnya juga Mucor javanicus untuk membuat tape ketan. Ya, ini kita bisa lihat, ya, produk olahan yang berupa tempe yang memanfaatkan jamur Rhizopus oryzae, ya, sehingga menghasilkan produk makanan dengan nilai gizi yang tinggi. Satu lagi ada Mucor javanicus, ini untuk membuat tape ketan, ya, seperti yang nampak pada gambar, ya. Ini Mucor javanicus. Selanjutnya ada Ascomycota. Nah, berbeda dengan Zygomicota, ya. Contohnya Rhizopus tadi, Ascomycota memiliki talus yang terdiri dari miselium bersekat, ya. Jadi miselium di sini adalah
kumpulan dari hifa. Ya, jadi hifa itulah benang-benang halus yang menyusun tubuh jamur. Sedangkan kumpulannya disebut dengan miselium. Ya. Nah, untuk ascomycota ya memiliki talus yang terdiri dari miselium bersekat. Nah, perlu diketahui juga bahwa yang disebut dengan talus ini adalah kelompok-kelompok tumbuhan yang belum bisa dibedakan mana akar, mana batang, dan mana daun. Atau dengan kata lain, kelompok-kelompok tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Ya, nah, ini kita bisa melihat bagaimana bentuk reproduksi, ya, bentuk reproduksi atau siklus hidup dari ascomycota. Ya, nah, di sini ya kita mulai dari sini. Ini ada struktur jantan yang bersifat senositik. Ya, pada struktur jantan ini memiliki inti nukleus, yang nukleus itu dapat berpindah. Ya, di sini terjadi penggabungan, ya, penggabungan dari hifa senositik tadi dengan cara konjugasi, ya, sehingga nukleusnya berpindah. Lalu selanjutnya terbentuklah miselium, ya, terbentuk miselium seperti ini, ya, di mana ascus di sini berkembang dari hifa yang berkromosom diploid, ya. Selanjutnya ascocarp berkembang dari hifa yang berkromosom haploid, ya. Ini kita bisa lihat ya bentuk ascocarp, ya, tubuh buah dari ascomycota, ya. Nah, di sini ascomycota juga memiliki tahap dikaryotik. Artinya dalam satu sel terdapat 2 buah inti atau nukleus. Ya. Nah, selanjutnya terjadi proses fusi atau penggabungan. Terjadi hasil penggabungan tadi, ya, nantinya akan mengalami meiosis, ya, mengalami meiosis pertama, meiosis kedua. Selanjutnya akan menghasilkan ascus dewasa dengan 8 ascospora haploid. Ya, di mana ascus dewasa ini nantinya mengalami pembelahan secara mitosis, ya, dengan ascospora yang berkecambah, maka akan menghasilkan tipe-tipe spora atau ascospora jantan dan betina yang nantinya akan melewati fase seksual sehingga akan menghasilkan conidium. Yang conidium ini juga nantinya akan berkecambah seperti proses yang telah saya jelaskan sebelumnya. Oke. Selanjutnya, ya, Neurospora cytophila. Ya. Ini contoh dari kelompok ascomycota, ya, dan Aspergillus fumigatus. Nah, ini dia. Kelompok-kelompok Aspergillus fumigatus. Nah, ini dia. Yang berwarna kuning ini, ya. Aspergillus fumigatus. Sedangkan yang satu lagi, ini adalah kelompok-kelompok Saccharomyces. Nah, selanjutnya ada kelompok Basidiomycota. Ya, ini kelompok Basidiomycota ini berukuran makroskopis, di mana dia memiliki tudung yang disebut dengan basidiokarp. Lalu dia memiliki badan buah. Ya. Nah, di bagian sini juga terdapat Basidiospora. Ya, terdapat Basidiospora, ya. Di mana ciri-ciri dari Basidiomycota, hifa bersepta. Arti bersepta di sini adalah bersekat dengan sambungan ampit atau clamp connection. Ya. Lalu spora seksualnya terbentuk pada basidium yang berbentuk gada. Nah, jadi ini basidiumnya berbentuk gada. Lalu berdaging, bersifat saproba atau saprofit, ya, artinya juga sebagai pengurai material organik menjadi anorganik, dan tubuh buah itu seperti payung. Ya. Jadi pada beberapa spesies tangkainya bersifat asimetris, pendek, bahkan tidak ada juga yang tidak bertangkai. Ya. Nah, siklus hidup Basidiomycota, ya, di sini ya juga sama, ya. Jadi di sini ada generasi haploid dan ada generasi yang diploid, ya. Jadi ini basidium berkembang, ya. Basidium ini bagian dari basidiokarp ini berkembang, ya. Selanjutnya sel-sel di dalamnya itu terjadi fusi, penggabungan, ya, terjadi penggabungan inti,
Ya, terjadi penggabungan inti seperti ini. Selanjutnya terjadi pembelahan meiosis yang pertama, lalu meiosis yang kedua, pembentukan basidiospora, lalu basidiospora yang ini dilepaskan. Ya, dilepaskan. Selanjutnya basidiospora berkecambah dari miselium primer. Lalu miselium sekunder, penggabungan dua hifa yang berbeda jenis sehingga terbentuk miselium sekunder. Dan miselium ini nantinya akan ya bergabung lagi membentuk tubuh buah. Ya. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi bahwa miselium itu adalah kumpulan dari hifa, ya. Sedangkan miselium itu sendiri juga merupakan bagian dari basidiokarp. Ya. Nah, di sini juga terdapat miselium sekunder, ya, yang juga berperan dalam proses penyerapan air dari media tempat dia tumbuh. Ya. Nah, apa perannya? Yang pertama ada jamur kuping. Nah, ini dapat dimanfaatkan sebagai ya bahan makanan. Lalu ada jamur shiitake untuk makanan juga, ya, seperti yang tampak pada gambar. Lalu ada Ganoderma aplanatum untuk obat-obatan atau ganoterapi. Nah, ini dia. Ya, ini disebut juga dengan Ganoderma. Ya, dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri obat-obatan. Selanjutnya, ya kelompok yang keempat adalah kelompok Deuteromycota. Ya, jadi disebut sebagai fungi imperfecti. Ya. Jadi fungi imperfecti ini ya, boleh juga kita sebut sebagai jamur yang tidak sempurna. Ya. Jadi belum diketahuinya reproduksi seksual selama siklus hidupnya. Jadi di sini selama siklus hidupnya untuk Deuteromycota ini belum diketahui bagaimana proses reproduksi secara seksualnya. Ya. Lalu Deuteromycota ini hanya ditemukan hidup di daerah terestrial atau di daratan. Ya. Contohnya adalah Neurospora crassa dan Monilia cytophila. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya apa peranannya? Apa peranan Basidiomycota? Ya, ini selain ada peranan yang menguntungkan juga ada peranan yang merugikan. Ya, misalnya dapat menyebabkan penyakit kaki atlet seperti yang nampak pada gambar ya. Nah, ini artinya jamur yang bersifat patogen ya. Lalu ya ini juga yang merugikan bagi manusia, yaitu dapat menyebabkan penyakit kurap. Selanjutnya dapat merusak tanaman hias. Jadi kelompok-kelompok jamur ini selain memiliki manfaat yang positif bagi manusia dan makhluk hidup yang ada di sekitarnya, maka kelompok-kelompok jamur ini juga dapat merugikan lingkungan sekitarnya. Ya, jadi ada yang menguntungkan, ada yang ya merugikan. Oke, sekian. Terima kasih untuk pembahasan tentang jamur. Ya, semoga ya bermanfaat ya bagi kita semua dalam proses pembelajaran tentang fungi tentunya. Ya, jadi perbanyaklah membaca. Semoga dengan membaca tersebut kita akan semakin banyak pengetahuan yang nantinya dapat kita aplikasikan dalam proses ya pembelajaran. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.